Oke, berarti tadi kan lu kalau dari jauh kan biasanya di awal dilihat itu kan rambut ya, Iya. dari jauh gitu. Tapi kalau sebenarnya nih dari sisi lu, bagian dari cowok yang lu suka. Oke guys, kembali lagi sama gua Mesa. So kali ini gua ada kayak mungkin segmen baru kali ya, ngebahas tentang pendapat cewek tentang upgrade cowok dan lain-lain lah ya. Karena gue yakin lu semua pasti bosen lah ngelihat gue doang di video gitu. Jadi mungkin lebih enak kalau ada sesekali ada ceweknya gitu. Oke, jadi langsung aja ke inti video ini. Nah, jadi gue mau tanya nih kalau seberapa penting sih penampilan cowok di mata cewek? Oke. Kalau misal lu melihat cowok gitu, entah lu pertama kali ketemu atau cuman dia ngelihat di mall atau gimana gitu, penting gak sih Penting banget. penampilan cowok? Penting banget. Lagi buat first impression. Terus penting banget apalagi buat first impression. Abis itu juga ya yang tadi lo bilang ya kayak ngelihat orang lewat aja di mall gitu. Pasti yang kalau yang gua lihat tuh pasti penampilannya. Good looking gak sih ini orang? Good looking deh gitu, enak deh dilihat. Kalau good looking udah pasti enak dilihat. Ya, berarti kayak emang intinya kan penting kan. Penting. Tapi kan banyak juga buat yang semua orang. banyak juga yang bilang kan kalau misalnya cewek tuh nggak mandang fisik, yang mandang fisik kan cowok kan, biasanya cowok tuh mandang fisik kan, cowok kan maunya yang sebagus mungkin. Kalau cewek mandangnya mungkin hal lain tah, ya internal lah. Nah, tapi gimana kalau penampilan tetap penting nggak? Ini balik lagi ke pribadi gue ya. Gue jawab ya buat gue penampilan tuh penting karena emang orang seharusnya ya masuk logikanya orang pertama lihat, maksudnya orang ngelihat orang baru gitu, dua orang saling ketemu gitu lah, pasti ngelihatnya pertama fisik dong. Udah fisik ya penampilan, apalagi nggak sih? Nggak mungkin yang hal-hal internal dulu, nggak mungkin. Soalnya nggak kelihatan. Iya. Lagi pula juga itu belum maksudnya itu belum. Iya benar-benar. Jadi emang ibarat ya pertama kali yang lu lihat ya bagaimanapun ya fisik dulu. Fisik dan penampilan. Cara penampilannya oke nggak? Enak nggak dipandang? Dan itu juga buat gue salah satu nilai plus kayak biar tahu gitu, ini orang menarik gak sih gitu. Biar bisa, siapa tahu bisa lebih lanjut gitu. Mungkin gue akan bilang gini, jadi penampilan tuh ibarat kayak gerbang awal lu mau lanjut atau enggak gitu. Bener banget. Lu mau ngebuka pintu lo atau enggak. Iya. Even meskipun dia kepribadiannya oke banget, ibarat udah ya perfect lah, baik segala macam, tapi kalau dia penampilannya di awal kurang oke, kan jadi itu lagi kan. Itu akan gue pertimbangkan karena kan orang bisa mengubah penampilannya. Oke, tapi kalau gitu loh, maksudnya lu ketemu orang nih di awal, lu nggak tahu tuh dia itu baik atau enggak, tapi yang lu tahu kan dia penampilan oke atau enggak kan dari sisi penampilan. Nah, lu bakalan ngasih waktu buat dia menunjukkan kebaikannya kalau lu emang tertarik di awal dulu kan. Benar. Nah, misalnya kalau lu ketemu cowok terus misalnya dia emang dari awal penampilan terus fisiknya oke, kan lu juga akan ngasih waktu lebih nggak sih buat mengenal dia? Iya, udah pasti lah. Pasti kan kayak menarik ya nih cowok gitu, enak gitu dipandangnya, coba dah ngobrol terus. Meskipun bisa aja dia fuckboy. Iya. Makanya kebanyakan fuckboy itu berhasil karena dia biasanya fuckboy itu kan good looking kan umumnya. Iya nggak sih? Biasanya cowok-cowok baik bukan berarti nggak good looking, cuman umumnya biasanya fuckboy yang lebih good looking. Nggak lebih good looking, cuman ya pinter gitu loh dalam penampilan. Oh iya benar. Dia ngerti cara merawat diri, ngerti berkata-kata gitu. Nah terus menurut lo nih, kalau ada cowok, ini misal ada cowok yang merawat diri, lo memandangnya kayak gimana sih? Apakah lo memandang suatu hal yang aneh atau malah sebenarnya ya positif atau malah negatif gitu? Menurut gue nggak aneh. Kalau ditanya positif apa negatif, udah pasti positif lah. Segala hal yang konteksnya menjaga terus merawat itu udah pasti positif. Terus abis itu buat gue kayak cewek cowok itu sama aja sih kalau dalam konteks merawat diri, cuman paling beda aja proporsinya. Misalnya
lebih banyak gitu yang dirawat. Kalau cowok mungkin lebih simple, cuman konteksnya sama-sama ngerawat diri. Dan buat gue nggak aneh. Malah sebenarnya bagus kan. Ya, ya benar-benar. Malah bagus ya Bagus. kalau misalnya ada cowok yang merawat Iya, diri. kayak ada effort gitu loh buat dirinya sendiri. Tapi nggak malah bikin kayak dia kelihatan. Kan seringnya kalau cowok nih, cowok ngerawat diri tuh biasanya umumnya akan dipandang ibanci lah atau apalah yang jelek-jelek. Cowok kok pakai hair serum, cowok kok pakai apalah yang di muka gitu, skincarean kan, kedengarannya kayak aneh gitu. Justru kalau pandangan gue ya, anehnya itu bukan karena skincare sih, Apa? lebih ke penampilan yang make up. Oh, lebih ke Cowok kan make up jarang ya? make up, Iya. cuman bukan berarti cowok nggak boleh make up. Sebenarnya semua orang boleh make up kalau Iya, buat iya. gue, cuman konteksnya yang berlebihan atau enggak gitu loh. Kayak ya balik lagi aja kayak cewek gitu, kalau berlebihan cowok pasti ternyata nggak enakan. Dan sebaliknya, dan pasti proporsi make up cewek sama cowok beda lah. Iya, Ya iya, sih, iya. beda. Tapi kalau konteksnya skincare, Hair care atau apapun. haircare atau apapun itu nggak ada kata banci. Kayak ya semua orang gitu merawat diri gitu loh. Nggak ada perbedaan gender gitu. Gender Jadi sebenarnya kan kayak bagus-bagus aja kan malah bagus-bagus cowok. aja. Tapi cewek nggak mandang malah. Misalnya ternyata nih ketahuan nih, cewek tahu tuh cowok ternyata wah gila perawatan rambutnya ternyata banyak banget loh, perawatan kulitnya banyak banget. Apa nggak bikin kayak ini cowok apaan sih gitu nggak? Enggak sih, kalau gua enggak. Kalau ternyata ketahuan. Gue malah lebih kepo gitu loh. Gue pasti akan nanya, ini buat apa ya, ini buat apa ya, ternyata kamu selama ini pakai ini ya gitu. Kalau gue, Iya. gue orangnya soalnya kepo, dan gue melihat kayak cowok merawat diri tuh kayak wah keren, bukan keren sih, maksudnya kayak wah gila dia aja mau gitu loh merawat dirinya dia gitu loh. Gimana dia dia mau menjaga. ngerawat hubungan gitu? Oke. Ya pokoknya dia ya kayak bisa merawat dirinya dengan baik gitu, menjaga, dan artinya dia cinta sama dirinya sendiri. Karena love yourself pasti penting kan. Jadi bukannya malah aneh tapi malah lu menghargai ya. Iyalah, menghargai lah, itu effort dia. Nah, Pastilah dihargain. malah jadi nilai plus. Maksudnya kayak lu Nilai kalau plus. nemu cowok kayak gitu malah nilainya dia malah tambah kan, bukan malah kayak Iya. berkurang. Ya jadi sebenarnya malah penampilan tuh bagus banget lah. Itu nilai plus buat diri sendiri dan nilai plus buat orang lain kan. Nantinya. Nah, meskipun bukan selalu ujung-ujungnya buat cowok. Meskipun ujung-ujungnya penampilan bukan selalu soal deketin cewek, tapi Iya. kan buat kayak entah buat Kalau karir, kerja, ya kerjaan juga pasti Iya. ada penampilan. buat networking gitu kan. Buat nyari teman. Nah, itu salah satu bentuk networking. Ya. Oh iya benar. Kalau lu melihat cowok nih, kelihatan gak sih misalnya nih cowok itu emang beneran ganteng, misalnya dia emang genetically ganteng, dari lahir ganteng, sama orang yang mungkin kelihatan banget dia merawat diri. Kayak maksud gue gini sih, kayak lu bisa gak sih ngelihat cowok ini beneran dia ngerawat diri sama enggak gitu? Gak bisa lah. Enggak, maksudnya kalau konteksnya ngerawat diri atau enggak pasti kelihatan. Kelihatan. Cuman kalau yang dari awal udah ganteng terus tetap ganteng itu gak bisa. Gak bisa, apalagi orang baru pertama kali lihat gitu. Kayak, oh ini pasti kecilnya ganteng kan, gak bisa. Oh iya. Tapi orang yang ngerawat diri itu sebenarnya kelihatan. Kelihatan, udah pasti beda. Bedanya di mana tuh? Kenapa? Bedanya di mana kalau lu misalnya ketemu Nah. cowok terus wah nih orang merawat diri nih. Nih, simple. Nah, Wah, gimana? rambutnya biasanya rambut gondrong gitu, apa nggak usah gondrong deh, segini gitu udah. Atau berantakan lah, berantakan atau Tapi kelihatan rapi, terus habis itu nggak usah harum kayak jarang deh. Cuma maksudnya kelihatan lah rambut yang sehat atau enggak, terus habis itu kusut atau enggak ya kelihatan lah. Terus udah bisa ketebak, wah nih orang berarti emang pasti ngerawat rambutnya. ya, ini kan masalah dari rambut, tapi Iya. rambutnya lebih lo bisa kayak ya pokoknya kelihatan lebih tertata lah ya, nggak harus yang perfect banget. Iya, terus apalagi rambut-rambut yang biasanya Iya. cowok gondrong gitu Oh, lah, iya. tapi yang bisa ngerawat rambutnya itu kayak Berarti salah satunya tuh lo bisa memandang dia ngerawat itu dari rambut. iyalah, rambut paling gampang soalnya. Kalau kulit kan harus di zoom, nggak di zoom sih, maksudnya kayak harus ngobrol gitu, harus Harus ngeliat. ngeliatin ya. Iya, Ngeliatin agak ada kumisnya. enggak, maksudnya kayak
ya lu harus ada jaraknya gitu loh, jarak pandangnya gitu. Kalau rambut bener-bener ya lu bisa lihat dari, kalau lu di eskalator gitu dia di atas, di Masa beda dari 2 jarak tangga 10 gitu meter tuh masih bisa kelihatan ya? gitu loh, ini rambutnya sehat deh. Nggak mungkin kan dari lahir rambutnya sehat terus kena matahari tetap sehat, ya enggak, Oh pasti kan iya, perawat. nangkap. Iya. Jadi Paling gampang rambut sih kalau paling gampang rambut tuh guys. Jadi Iya. rambut tuh penting sih, kayak itu bisa jadi first impression bagus ya. bisa sih. Banyak tahu yang cewek kayak, ih rambutnya keren deh, Oh, rambutnya iya? bagus deh. Banyak. Hanya dari sekedar rambut, belum dilihat Tapi bener mukanya. sih, kayak kalau dari jauh banget misal anggap aja, ya nggak mungkin ya kalau misal lu ke mall terus ada cowok, lu harus deketin banget Iya kan. lah, nggak Pasti mungkin. kayak jaraknya kali 5 meter kan paling nggak. Yang kelihatan awal kalau nggak tubuh, rambut kan. Iya. Ya sama Minimal kulit atau warna kulit paling. paling tapi warna sama kulit. sih. Iya. Sama. Tapi kalau Tipe misalnya kulitnya kerawat kan nggak begitu kelihatan lah ya. Iya, nggak Dari- begitu kelihatan kalau nggak harus. Misalnya kita harus ngobrol dengan jarak yang tertentu baru kelihatan gitu loh. Tapi Orang bukan yang berarti datang nggak- bagus gitu. bukan berarti nggak penting, tapi penting. Cuman kalau dari awal biasanya yang cenderung malah rambut. Iya, dari awal cenderung dari gua lihatnya dari jauh tuh rambut paling gampang. Paling gampang. Paling gampang dideteksi ini orang suka ngerawat diri atau enggak. Nggak usah Iya, ngerawat iya, diri, iya. mesti ada yang dirawat gitu loh, dari salah satu bagian tubuhnya itu udah kayak ya nice. Iya. Jadi udah kayak banget. No guys, jadi kalau misalnya lo ketemu cewek terus misal baru jarak 10 meter gitu dengan rambut yang oke, wah udah nilai plus gitu. Nah, Makin dekat apalagi nggak tahu ya, ini dari pengalaman gue ya. Kayak gue dan teman-teman gue gitu bisa lihat cowok gondrong yang rambutnya bagus, yang bagus ya, yang bener-bener kerawat, bukan yang asalan gondrong. Dia mau gondrong tapi dia nggak bisa ngerawat tuh malah jadi fail banget. Tapi dia gondrong dan dia bisa ngerawat tuh kayak tanpa lihat mukanya, belum lihat sih, maksudnya kayak udah kayak wah gila bagus banget gitu. Secara kita cewek juga kan, jadi kita tahu gitu loh rasanya rambut yang kerawat atau enggak. Terus habis itu bisa ngerasain gitu loh kayak wah kalau rambutnya bagus terus dilihat orang tuh begini ya rasanya, maksudnya gini loh vibe-nya. Tapi kalau misalnya bukannya kalau cowok gondrong itu sebenarnya kurang oke ya? Biasa. Menurut gue tergantung konteksnya sih. Kayak itu dia balik lagi, kalau misalnya gondrong bisa ngerawat ya malah oke. Karena kita cewek pasti rambutnya lebih panjang dong dari cowok, Iya ya kan? umumnya. Jadi kita tuh lebih nggak ini sombong banget sih, maksudnya kayak bisa lebih ngerasain gitu loh rambut sehat tuh kayak gimana sih. Terus bisa tahu gitu loh ini cara ngerawat rambut panjang tuh gimana. Mantap. Tapi kalau misal dua-duanya pendek sama panjang sama-sama dirawat nih, Iya. lu lebih milih mana? Dua-duanya lah. Beda-beda. Enggak, misal sama-sama dia ngerawat rambut, cuman lebih rambut bagus panjang pendek atau sih. panjang? Lu lebih suka malah rambut panjang? Nggak lebih suka, cuman effort rambut panjang tuh lebih Oh. gila. Iya. Kalau lebih banyak gitu loh. iya, kalau rambut gondrong emang harus lebih banyak Iya. dirawat, ya. Cuman kalau rambut pendek dan oke juga ya kenapa enggak? Iya. Enak juga dilihatnya. Apalagi kalau soal potongan rambut ya itu juga lumayan ngaruh sih dengan penampilan menurut gua soal potongan rambut. Oke, berarti tadi kan lu kalau dari jauh kan biasanya di awal dilihat itu kan rambut ya, Iya. dari jauh gitu. Tapi kalau sebenarnya nih dari sisi lu, bagian dari cowok yang lu suka, tapi no mesum ya. Maksudnya bagian- Enggak. Maksudnya baju penampilan gitu juga masuk nggak sih? Enggak ya? Sebenarnya apa aja sih kalau Apa aja ya? misal dia udah di depan mata lo, dia Uh-uh. udah duduk bareng sama lo yang lu lihat apa sih gitu? Oh, yang gue lihat apa sih? Kalau dari jauh kan lu bilang rambut, tapi kalau dari deket nih udah deket, Ya atau udah, masih ya dari rambut, deket atau enggak lah, udah beda lah. Pertama muka dong. Iya. Ya kan udah dari deket nih, ngapain ngeliatin rambut lagi, kan rambut udah pasti bagus gitu. Oh, oke. Ya kan? Benar. Terus badan. Badan sih nggak terlalu sih, cuman ya Yang penting proporsional aja lah, ya, gitu lah. proporsional. Ya enak gitu dilihat. Terus lagi ya udah sama penampilan, bajunya Fashionnya. gitu, bukan brandnya ya, cuman Oh. maksudnya kayak cara dia mix and match-nya itu enak dilihat atau enggak. Bisa nggak sih dia jadi good looking gitu? Itu yang gue lihat. Itu yang gue apa tadi? Gue apresiasi. Iya, gue bukan. Tadi pertanyaan Gue kamu. suka. Iya, Gua gue suka. Oh, jadi lu lebih tadi ya, kalau dari jauh rambut, kalau udah deket ya jelas rambutnya udah bagus, tapi Iya. ditambah lagi dengan lu lihat bentuk Mukanya. mukanya gitu.
Ditambah lagi ternyata dia udah ngerawat rambut, ternyata ngerawat muka. Aduh, jadi plus lagi. Tapi banyak kalau gue cuman agak kepikiran sih. Kalau misalnya ada cowok yang super perfect gitu, misalnya ternyata dia bukan kayak merawat diri banget, akhirnya dia jadi terlihat lebih cantik, lebih oke, lebih cakep dari ceweknya. Ceweknya malah minder gak sih? Gak tahu sih. Lalu belum sendiri? belum pernah sih di posisi yang seperti itu ya. Kayaknya hampir. Bisa jadi sih, ya. tapi bisa jadi motivasi buat ceweknya. Bisa jadi. Lagi apa? Enggak, gue cuma kayak kepikiran ada kemungkinan nggak sih kalau ceweknya malah jadi minder karena ada ceweknya sih, terlalu, ada kemungkinan. cowoknya terlalu kayak merawat diri. Iya ya, ada kemungkinan. Cuman tergantung balik lagi ke orang-orangnya. Gimana nanggepinnya? Ternyata cowok gue makin jago nih ngerawat. Ya itu sebenarnya bisa jadi motivasi lo atau enggak ya? Kalau lo minder, sebenarnya salah juga sih. Kenapa harus minder sih? Iya sih, benar sih. Iya, kayak lu harusnya mau termotivasi gitu loh. Iya. Berarti kalau kayak gitu konteksnya yang salah bukan yang merawat diri, tapi yang salah ya yang minder. Jatuhnya kan kayak si cowok nih lagi mengembangkan diri gitu loh. Iya. Kenapa lu nggak mengembangkan diri? Jadi lu sembarangan gitu. Iya, harusnya malah ya bareng-bareng dong merawat diri. Iya. Lu ketemu orang yang self love-nya tinggi, Aha. kalau lu malah minder, Iya. harusnya lu malah tertantang dong. Justru ya itu waktunya lo untuk meningkatkan self love lo. Bahkan lu bisa belajar dari orang yang merawat diri. Wih. Iya, bener lah. Iyalah, udah pasti. Kan sekarang juga banyak tuh vlogger yang Iya. Tapi emang gue lihat sih sekarang tuh lagi eranya cowok udah merawat diri juga sih. Kayak gak tahu ya, gue ngerasa kayak udah nggak terlepas dari gender lah. Sekarang udah cowok merawat. udah di mana-mana. Iya, skincare udah nggak cuma buat cewek doang. Kalau dulu kan mungkin ya, gue nggak tahu sih dulu banget. Mungkin kalau di era orang tua gue, mungkin skincare cuma buat cewek doang ya. Ya dulu juga kayaknya skincare nggak sebanyak sekarang deh, nggak seberagam sekarang. Sekarang kan udah ada kayak for men. Bahkan rambut pun udah spesifik for men gitu kan. Iya. Terus kayak udah eranya terlepas dari gender, lu tetap merawat diri. Justru kalau lu nggak merawat diri, malah lu kayak tertinggal gitu loh. Sekarang eranya aja udah berubah, pasti orang-orangnya juga udah mulai berubah. Terus lu masih mikir pakai pikiran yang zaman dulu nih, kayak suka banget nih cowok, nggak usah lah skincarean gitu. Gue yakin lu pasti akan tertinggal nantinya, nggak tahu kapannya ya. Tapi ada juga hal yang mungkin gue gimana ya bilangnya, ada juga cowok yang misal dia nggak mau upgrade diri, dia nggak mau ngerawat diri, tapi dia ngeluh gitu. Nangkep gak maksud dia? Ngerti. Jadi kok gue masih jomblo sih, kok gue gini-gini aja, sedangkan lu ditawari untuk merawat diri. Misal ini, cobalah lu kasih mengubah diri lu gini-gini. Dia seolah-olah menolak kayak, enggak, tuh kayak banci gue. Tapi dia masih ngeluh, kok gue masih jomblo aja sih, kok gue masih gini-gini aja. Aduh, itu kayak harus sadar dari dirinya sendiri dah. Iya nggak sih, maksudnya kayak dia aja nggak sadar gitu loh. Orang ya nggak tahu ya nantinya kan ada orang yang bisa nyadarin dia atau gimana. Cuman kalau dia nggak sadar dan dia tetap ngeluh sih, jadi dia belum bisa cinta sama dirinya sendiri gitu loh. Gimana ada orang yang mau cinta sama dia? Gimana ada orang yang mau? Ya maksudnya dia aja belum ngerawat diri dia, gimana ada orang yang bisa nerima diri dia? Padahal sekarang orang-orang juga, ya itu yang balik lagi. Sekarang udah banyak skincare di mana-mana, pasti orang udah mulai. Iya, gue setuju. Emang ya, kemudian lo harus merawat diri itu bukan soal apa yang lo pakai, terus gimana ya? Jadi menurut gue nih, merawat diri tuh nunjukin kalau lo punya mindset yang bagus juga nggak sih? Sebenarnya merawat diri tuh berawal dari pola pikir lo yang self love tadi kan? Iya. Nunjukin kalau lo salah orang satu dari self love kan? Kalau punya self love tinggi, lo pasti merawat diri sih. Gak mungkin lo gak merawat diri. Udah pasti. Dan itu bisa buat orang yang misalnya baru ketemu gitu sama kita gitu, bisa tahu gitu loh kalau kita sendiri tuh udah self love, udah menerapkan self love ke diri kita sendiri. Ya cara bisa ngasih tahu orang, ya caranya begitu. Orang misalnya visual gitu loh. Tapi kalau gue sih juga ada hal yang perlu digarisbawahi. Nggak semua orang itu sadar self love duluan. Kayak misal ada orang kan yang mungkin dia mungkin belum sadar aja, ngerti nggak sih? Kayak
kayak gue pribadi mungkin baru sadarnya akan self love itu ya 2 tahun terakhir lah, 2-3 tahun terakhir. Dulu gue nggak begitu mengerti tentang self love. Buat gue harus ada satu hal dulu sih yang terjadi gitu loh. Mungkin ya simpelnya gini lah, orang putus. Orang putus, misalnya cewek putus atau cowok putus, pasti kayak aduh, nih gue nggak bisa nih kayak gini terus, gue harus self love, gue harus nggak usah, mungkin dia masih belum sadar sih dengan konteks kata self love, tapi dia pasti sadar, gue mau deh mempercantik diri, gue mau kurusan atau gue mau apa ya, gue mau rambut gue lebih sehat atau apa gitu, penampilan gue rubah. Itu udah bentuk dari OTW ke self love. Kayak mereka belum tahu gitu loh konteks self love, cuman secara nggak langsung mereka udah menuju ke self love. Jadi sorry. Jadi ya udah lu aja. Jadi malah sebenarnya kalau gue lihat ya, malah lebih bagus orang harusnya tuh lebih sadar duluan tentang self love. Malah semakin cepat dia tahu tentang self love tuh malah lebih bagus ya. Iya. Tapi ya gitu, jarang sih orang yang tahu gitu self love dengan cepat. Ya pasti harus ada sesuatu hal tuh. Iya sih biasa. Ada takut gue harus merubah apa. Tadinya cuma merubah satu hal nih, terus berentetan karena gue jadi suka ya. Terus secara nggak langsung itu bisa digarisbawahin ya lu udah self love. Kan biasanya itu kadang orang itu umumnya, gue nggak tahu, kalau gue juga mungkin gara-gara dulu kayak bukan dibully ya, mungkin dikatain gitu. Rambut lu kok tipisan gitu, mulai dari situ kan gue mulai ngerawat diri segala macem. Nah awalnya mulai dari rambut, barulah kayak berantet kemana-mana. Iya benar. Kadang kita nungguin orang buat ngasih tahu dulu sebelum kita mulai. Padahal sebenarnya kalau lu mulai duluan itu malah lebih bagus kan. Gak usah nunggu orang ngejek dulu. Lagi pula juga lebih manjur kesadaran dari diri sendiri sih dibandingkan disadarin. Kadang-kadang tuh orang juga suka kayak masuk sih ternyata maksudnya misalnya konteksnya skincare nih, dia baru kelihatan 3 bulan sampai 6 bulan, tapi dia dikasih tahu dari orang lain gitu, terus dia tiba-tiba bisa aja dia berubah pikiran, enggak lah, nggak usah berhenti aja lah gitu. Kalau dari diri sendiri gue setuju. Kalau misalnya enggak, jadi kan kalau gue lihat ya ada juga kan orang yang misalnya ngelihat orang lain yang merawat diri, dia tuh seolah-olah kayak apaan sih, gak jelas nih, kayak gue dulu nih ini video gitu ya, kayak apaan sih, misalnya lihat channel gue apaan sih ngerawat rambut gak jelas banget, aneh gitu kan. Karena dia belum mengalami fase itu sih, maksudnya belum nyoba gitu. Kalau nyoba ya ketagihan lah, tapi lebih kayak ada kepuasan kali ya itu juga. Soalnya gue dulu pernah tuh zaman udah lama banget aja, zaman gue kuliah, gue ngeliat ada mungkin seorang cowok gitu, dia cukup merawat diri lah, dilihat teman-teman gue juga ngeliat dia merawat diri gitu, dan kita mungkin memandang dia apaan sih gitu loh. Dan sekarang gue tuh malah ngerasa itu penting gitu loh. Gue malah seseorang yang dulu gue ejek mungkin bukan ejek, gue omongin gitu ya, sekarang gue malah berharap gue itu ngerawat kayak dia dari dulu gitu loh. Ngerti. Malah sebenarnya tuh ya kadang kita harus menunggu kesadaran gitu ya. Dan kesadaran tuh kadang munculnya macem-macem, nggak ada yang tahu gitu loh. Mungkin baru sadar gara-gara ditolak cewek. Iya, bisa putus gitu. Terus habis itu bisa aja dibully atau bisa aja emang kesadaran itu tiba-tiba muncul gitu. Bisa aja dari kalau misalnya satu keluarga gitu udah penampilannya good looking semua gitu, dia pasti ke bawah gitu. Pengaruh sekitar lah maksud gua. Iya, pengaruh lingkungan. Oke. Tapi ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari gua. Kita dari awal. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir aja ya. Kalau misalnya lu ketemu cowok, nyata lu tahu nih, dulunya dia kurang oke lah. Dulu dianya kurang oke, tapi sekarang tuh ibarat lu ketemu tuh udah, sekarang dia oke banget. Tapi lu tahu, lu taunya dari mana? Entah dari Facebooknya dia atau dari mana? Ini ada 2 jawaban. Iya, gimana? Kalau konteksnya gue udah kenal lama sama dia, terus gue tiba-tiba ketemu lagi sama dia kayak udah lama banget ketemu, gue malah nggak ilfeel sih, gue malah kayak gila lu berubah banget gitu. Ini kalau udah kenal lama gitu ya? Ini kalau udah kenal lama gitu malah kaget gitu kaget gitu, wah ternyata dia ada perkembangan di
dia sendiri gitu. Malah wah jadi naksir ya. Malah juga siapa tahu kepo gitu, wah lu Iya. pakai apa nih buat rambut lo atau buat kulit lo. Tapi kalau konteksnya baru ketemu, dia kan nggak tahu dong otomatis belakang-belakangnya gimana, masa lalunya gimana. Ya apalagi kalau misalnya konteksnya stranger sama stranger gitu. Ya gua akan shock sedikit. Shock gitu malah. Maksudnya kayak kaget gitu Kaget. kayak, oh ternyata dulunya begini Oh, gitu. dia Tapi ya balik lagi, kalau gua tuh pasti melihat effort dulu sih. Oh. Dia ada effort untuk berubah, itu udah nilai plus, dan dia sekarang udah berubah. Kayak udah, Tapi itu cuma ya, shock sesaat. tapi kalau gue lihat berarti sebenarnya sama aja kan? Sama aja aja. kan, maksudnya lu entah lu kenal dari lama atau kenal dari baru kenal, intinya lu kaget, cuman Intinya mungkin kaget. kapasitas kagetnya lebih terasa Lebih waktu terasa yang baru yang kenal, baru kenal. karena kan nggak tahu kita dulunya Iya, gimana. lu baru kenal, wih oke banget, terus ternyata lu searching di Facebook atau apa gitu. Tapi pasti muka tuh nggak ada yang berubah kecuali dari operasi ya. Biasanya Iya. pasti cuma ada ya lebih cerah kayak atau apa. Tapi mungkin bisa loh agak sedikit berubah kayak Iya. kalau lo misalnya dulunya gendut kan, Iya. jadi kan Oh cabi. iya, bener-bener. Kalau dia mulai kayak nge-gym kurus, iya, ya, pasti mukanya agak. kayak misalnya, ya kayak sorry. Ya oke. Jadi sebenarnya nggak masalah kan lu, malah lu ngelihat itu sebuah proses yang bagus. Misal dulunya dia botak, dulunya dia pakai kurus, gendut atau apapun itulah ya, ataupun nggak fashionable, terus sekarang udah mulai oke, malah itu jadi kayak wih hebat ya. BTW sekarang cewek-cewek juga suka kok ngeliat cowok yang tahu gitu loh cara merawat diri gitu. Karena ya gini loh, kita aja ngerawat diri cewek, ya pengennya juga setidaknya nih cowok bisa merawat diri gitu. Iya. Biar setara aja. Iya sih, setuju juga. Soalnya emang kayak kalau misalnya gini loh, cewek nilai 9 pasti berharap juga sama cowok yang nilainya 9 kan? Iya. Kayak nggak fair aja kan buat mereka. Misal ada cewek nilai 9, kok dapetnya cowok nilai 7 gitu. Maksudnya kayak enak di cowoknya, tapi Enak di nggak enak ceweknya. Kalau bisa kan seimbang lah, Iya, kan? Seimbang dong iya. Cuman dalam hidup gitu. gini aja deh, maksudnya kayak gue udah ngerawat rambut, gue udah ngerawat muka, dan kayak gue dapet yang cowok yang bisa ngerawat rambut juga, cowok yang bisa ngerawat muka Nah, juga. jadi kayak Jadi sama-sama ngerawat tuh lebih enak sih dibandingkan satu. jadi jangan banget berharap lu bisa dapet cewek. Bisa sih berharap. Ya boy, Ada berharap mungkin boleh. kemungkinan. Kalau berharap doang sih boleh ya. Hmm. Kalau mendapatkan ada sebenarnya kemungkinan, cuman kalau lu bergantung pada kemungkinan dan hoki kayaknya nggak fair aja gitu loh. Seorang cowok yang berharap dia pengen dapet cewek nilai 9, tapi dia nggak mau naikin value-nya sendiri ke nilai 9. Iya benar-benar. Jadi sebenarnya kalau lu pengen dapetin cewek yang nilai 9, ya lu harus jadi Naikin nilai dulu. 9 dulu. Benar. Bukan memaksakan cewek nilai 9 suka sama seorang cowok yang nilainya masih 7 gitu ya. Iya. Ya, oke, jadi paling gitu aja sih guys. Oke, jadi gitu sih guys. Poin utamanya itu entah lu cewek, entah lu cowok, merawat diri itu penting sih. Merawat diri itu lebih ke arah cerminan self love lah. Cerminan dari lu self love. Dengan lu self love yang tinggi, itu orang lain tuh bakalan ngehargain lu, orang lain tuh bakalan mengapresiasi lah apa yang lu lakuin. Lu gak usah malu karena lu merawat diri terus lu malu disangka, diejek, apa kayak banci atau apapun itu. Gak usah peduli lah, itu ibarat kayak orang lain yang toksik kan. Berarti kalau Iya. lu jadi lebih baik, Itu menurutku pemikiran yang stuck sih. Maksudnya Iya. kayak cuma di situ-situ aja gitu loh. Kayak lu nggak ngelihat gitu sekitar. Iya. Sekarang udah kayak gimana, udah berubah. kalau lu mau ibarat efeknya kan ke diri lu sendiri. Kalau lu ngelawat diri, lu jadi lebih baik. Yang rasain dampaknya kan lu sendiri kan. Yang akan dapat hasilnya juga lu sendiri. Oke, jadi gitu aja guys perbincangan kali ini. Kalau ada yang kurang bagus, lu buang lah. Jadi ambil positifnya aja dan buang negatifnya. Semoga apa yang gue share bermanfaat. Salam. Bye.